Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobo. Ini adalah Infinix pertama gue seumur hidup, yaitu Infinix Zero 5G. Dan bisa gue bilang untuk handphone yang baru pertama kali gue coba, gue amazed sama handphone ini. Sebelumnya kenalin dulu, nama gue Taufik Nobo. Halo, dan emang gue biasa bikin video seputaran teknologi, lifestyle tech, dan juga tech thoughts. If you're into that kind of video, please do consider klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasi untuk semua aktivitas dari channel ini. Disclaimer, handphone ini emang dikasih sama Infinix Indonesia buat gue coba dan gue bikin videonya. Tapi seperti biasa, untuk video seperti ini mereka tidak bisa mengatur-ngatur opini dan juga suara yang gue keluarkan. By the way, sebelumnya gue belum pernah megang handphone Infinix sama sekali. Sampai akhirnya gue dikontak oleh teman-teman Infinix Indonesia dan ditanya apakah gue pengen coba. Oke, gue penasaran. Dan gue kaget ya pas pertama kali gue pegang, karena ada handphone 5G tapi harganya nggak nyampe 4 juta. Jadi relung kosong nih yang ditinggalkan oleh Realme dan juga Redmi, yang tadinya adalah budget phone tapi sekarang sudah mulai sedikit naik kelas gitu ya, harganya agak lebih tinggi mereka ini belakangan. Sepertinya dicoba untuk ditempati oleh Infinix. Walaupun emang gue nggak bisa bilang handphone ini bukan berarti tanpa kompromi. Secara spesifikasi, Infinix Zero 5G ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 900. Yang gue pegang ini punya RAM 8GB LPDDR5 dengan storage 128GB UFS 3.1. Layarnya 6,78 inci FHD Plus dengan refresh rate 120Hz. Baterainya 5000 mAh dan datang dengan batok charger 33 watt. Untuk kamera belakangnya ada 48 megapiksel main kamera, 13 megapiksel kamera portrait, dan juga 2 megapiksel kamera virtual. Sementara kamera depannya 16 megapiksel. Datang dengan XOS versi 10 yang punya base Android 11. Jadi bisa dibilang ini secara spesifikasi lumayan tinggi gitu ya. Tapi kok harganya bisa murah? Tingkat komprominya di mana? Ini bisa gue bilang di awal berasa banget, yaitu dari mulai kita unboxing. Di saat kita unboxing, kita akan bertemu dengan kotak yang secara desain it's doing alright, tapi pas gitu kita buka, ternyata emang tata letak ini itu segala macamnya cukup berantakan. Jadi begitu gue keluarin handphonenya dan gue buka bagian dalamnya, itu seperti semuanya dicoba ditaruh di situ aja. Tertata dengan kurang pleasing dan juga kurang rapi lah. Walaupun ini bukan satu buah bagian yang sangat penting ya, tapi di sini gue mengerti, oke, ini menunjukkan tingkat budgetnya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus menginstal sendiri anti goresnya. Dan di saat gue pegang handphonenya, gue lagi-lagi menemukan tingkat komprominya, yaitu ada di bagian bodi belakangnya yang emang bisa gue bilang feel-nya masih plastiki. Tapi ya udahlah ya, gue pribadi akhirnya ngerti setelah tahu harganya dan ngeliat spesifikasinya, gue tidak bisa protes terlalu banyak. Karena toh overall secara desain, handphone ini punya desain yang sebenarnya menarik loh. Dia mencoba ngasih kesan flagship gitu ya, dengan kamera bump yang lagi-lagi ini melengkung ke atas ya. Dan melengkungnya ini cekung gitu, instead of cembung. Jadi ini hitungannya adalah satu buah kamera bump yang menarik, walaupun emang secara body pada umumnya desain ini lumayan gampang nempel sidik jari. Nah, begitu kita coba balik handphonenya ke depan, kita akan ketemu satu buah layar yang ini hitungannya udah lumayan banget ya, karena udah pakai punch hole secara desain, FHD Plus, 120Hz refresh rate. Walaupun kalau kita coba perhatikan lebih detail, dengan background putih, kita akan bisa ngelihat ya, seperti di bagian cutting kamera dan juga di pinggiran-pinggiran layar, itu ada seperti warna hitam yang masuk ke bagian putih layarnya. Dan ini adalah satu buah hal yang sebenarnya sudah kita alami dari beberapa tahun terakhir saat berurusan dengan budget phone. Tapi walaupun begitu, gue harus bilang kalau emang experience Noel pakai layarnya si Infinix Zero 5G ini menyenangkan ya, karena 120Hz-nya nggak gimmick, emang beneran ada. Satu hal yang juga bikin gue kaget adalah pas pertama kali gue aktifkan si Infinix Zero 5G ini, dia secara proses navigasinya sudah langsung menggunakan gesture dan bukan menggunakan home button. Dan di saat gue pakai gesture navigation-nya pun tidak ada lag, semuanya fluid, smooth aja. Jadi ya, gue percaya emang kalau Infinix know what they're doing untuk bagian performanya. Dan bener, di saat gue ngetes nih, raw performance dari Infinix Zero 5G, ternyata untuk skor Antutunya itu ada
ada di angka 470 ribuan. Sementara untuk bagian Geekbench-nya, single core gue bisa dapat angka 711 dan multi-core score ada di angka 2034. Untuk hari-hari gue udah ngerti lah, ini pasti aman-aman aja. Tapi gimana kalau gue coba pakai untuk main? Dan ternyata di saat gue pakai main Call of Duty Mobile juga berjalan lancar-lancar aja. Bahkan gue bisa mendapatkan grafik dan juga refresh rate yang hitungannya cukup tinggi untuk kelasan handphone 3,5 jutaan. Rasa kagum gue lagi-lagi bertambah di saat gue nyoba main-main dengan kameranya Infinix Zero 5G ini. Don't get me wrong, gue masih bisa ngedapatin beberapa gambar yang hitungannya blown out. Jadi emang secara dynamic range bukan yang paling powerful, tapi hitungannya udah lebih dari cukup lah untuk kita posting sehari-hari. Lo lihat nih, bagian yang menurut gue dynamic range-nya kurang oke itu adalah foto ini. Tapi kalau kita coba balik kondisinya dengan hasil yang sebaliknya, kita masih bisa mendapatkan hasil gambar yang juga sama menariknya. Jadi emang harus pintar-pintaran kita juga lah untuk masalah ngambil foto. Setidaknya Infinix sudah nyiapin base yang lumayan oke. Not the best, but more than enough. Dan nggak berhenti di situ, kamera belakang plus kamera depannya Infinix ini ternyata bisa merekam up to 4K 30 fps. Wow. Banyak loh yang masih nahan-nahan. Bahkan handphone-handphone yang harganya itu hampir 10 juta, dia nahan kamera depannya hanya di 1080. Ini Infinix dengan mudahnya menggulirkan 4K 30 fps untuk kamera depannya. Granted, secara gambar bukan yang paling bagus, tapi kalau emang lo lagi perlu resolusi yang besar, mungkin I don't know for what gitu ya, lo mungkin perlu resolusi gede aja, lo masih bisa mendapatkannya di Infinix Zero 5G ini. Lagi nyobain nih kita ya, ngambil video pakai Infinix Zero 5G. Ini mode 4K 30 fps. Kalau ngelihat dari gambar layar belakang sih kayaknya tidak ada stabilisasinya gitu ya. Jadi ya seperti ini adanya, dan terlihat kalau dynamic range-nya nggak tahu. Ini kalau dari layar handphone doang ya. Itu sepertinya bagian sini dynamic range-nya emang bukan yang paling wah, tapi hitungannya udah lumayan banget untuk handphone bisa 5G di harga 3 jutaan. Menurut gue pribadi ya. Sementara kalau kita coba balik ke sini, nah ini lebih ketara lagi. Jadi emang di bagian sini ini lagi ada mataharinya di situ. Jadi ya untuk bagian dynamic range-nya makin ketara kalau emang kemampuannya untuk mode video ada di bagian seperti ini. Sementara di mode fotonya, seperti tadi gue udah kasih lihat sebelumnya, emang untuk dynamic range-nya itu hitungannya udah cukup wah ya. Jadi komputasinya bermain dengan sangat baik. Menariknya ternyata untuk bagian kamera depannya, si Infinix Zero 5G ini masih bisa ngerekam 4K loh. 4K loh, kamera depan. Wow. Sementara ada beberapa handphone lain yang kelasannya mungkin ya udah sampai 9 jutaan gitu, tapi kamera depannya dibikin mentok di 1080 aja. It is exciting really. A good choice Infinix buat bisa ngasih 4K di kamera depannya. Walaupun ya seperti yang lo lihat, kualitasnya seperti ini, but at least it's a 4K minded kamera. Tapi tentu Infinix Zero 5G ini bukan tanpa celah ya. Satu hal menurut gue pribadi yang akhirnya bisa dikembangkan lebih baik lagi oleh Infinix, ini ada di masalah UI. Jujur gue menggunakan XOS ini agak kagok. Bukan hanya masalah ikonnya aja, tapi untuk masalah navigasinya pun, begitu gue membuka si app drawer, gue mau balik ke home, gue agak kaget karena gue bener-bener harus mengaktifkan gesture home atau mungkin mengaktifkan gesture back. Jadi nggak bisa sampai atas terus langsung swipe down, dia udah balik ke home lagi atau keluar dari app drawernya. Beberapa ikon bawaan dari XOS ini sepertinya bisa lebih oke lagi instead of menggunakan yang ada di sini. Dan overall experience kalau gue lagi mencoba search dan apa segala macamnya, lagi-lagi gue di sini agak kaget ketemu dengan warna-warna pastel yang kayaknya kurang gimana gitu ya untuk satu buah handphone yang punya desain ini memberikan kesan elegan, tapi ternyata internalnya itu kesan elegannya masih belum bisa didapetin. Bener, ini mungkin bukan satu buah hal yang esensial dan penting banget karena buat lo performa gitu ya, tapi untuk beberapa orang yang pengen coba naik kelas, hal ini jadi berpengaruh. Sebenarnya begitu. Untuk yang bertanya, gimana speaker dari si Infinix Zero 5G ini? Dia tidak stereo speaker, dia masih menggunakan single speaker. Dan pada akhirnya sih menurut gue, Infinix itu emang coba masukin ini, ngeluarin itu gitu ya, untuk bisa mendapatkan racikan antara harga dan juga performa yang cocok. Dan menurut gue so far gitu ya, antara hal-hal yang dimasukkan ke dalam handphonenya dan harus dipangkas untuk bisa memangkas harganya,
masih make sense. Jadi kalau emang misalnya lo penasaran, sok monggo silahkan dijajal, mungkin coba mampir ke toko-toko terdekat dengan prokes tentunya gitu ya. Pegang dan juga jajal-jajal si Infinix Zero 5G ini. Karena emang kalau lo tertarik, sebenarnya device ini adalah satu buah device yang hitungannya menarik. Menurut gue. Anyway, kalau mungkin lo ada satu atau dua hal yang pengen didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. I'll be waiting. Buat sekarang, Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadoosh.